Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Fitri Aprilia Gesila dari semester 5 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Nah, setiap penduduk dan bukan penduduk yang merupakan wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan dengan baik guna membangun negara di Indonesia. Nah, definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Nah, itu adalah definisi pajak. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4 bagian. Yang pertama, budget R atau sumber penerimaan utama, yang kedua reguler, dan yang ketiga redistribusi, dan yang terakhir ada demokrasi. Nah, apa sih yang dimaksud dalam keempat itu? Yang pertama, budget R adalah menjadi sumber pendapatan negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada fungsi reguler atau fungsi mengatur. Yang dimaksud dengan reguler itu, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Apa sih fungsi stabilitas itu? Fungsi stabilitas adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat. Dan yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, itu dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya ada hukum pajak nih. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Langsung saja selanjutnya ada pembagian hukum pajak. Nah, pembagian hukum pajak itu ada hukum pajak material, hukum pajak formal. Nah, hukum pajak material itu mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPNBM, Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Pajak dan Redistribusi Daerah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Pembangunan. Selanjutnya ada hukum pajak formal, yaitu tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa, dan juga Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selanjutnya ada pembagian hukum pajak. Pembagian hukum pajak dibagi menjadi wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak itu ada pendaftaran seperti NPWP, NPPKP. Selanjutnya ada pembukuan pencatatan, pembayaran SSP, dan pelaporan SPT.
Sedangkan ada fiskus, itu pemeriksaan, penetapan SKP, keberatan, banding, dan kasasi. Selanjutnya itu ada jenis pajak. Jenis pajak itu ada golongan, sifat, lembaga pemungutnya. Golongan ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan sifat pajak ada pajak subjektif dan pajak objektif. Lembaga pemungutannya ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada official assessment, self-assessment, withholding system. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.